Oke, nomor 24 lanjut ya. Yang ini ada bentar ada message dulu. Oke, lanjut kita segitiga ABC siku dia. Oke, ini bab trigonometri ya. Bab kesukaan kita semua. Trigonometri itu nggak lepas dari segitiga siku-siku, bener nggak? Kayak gitu. Langsung soalnya aja ya. Nah, ini sama kayak gini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Oke, gambar berarti segitiganya. Segitiga ABC siku-siku di A berarti dia segitiganya siku-siku. Oke, siku-sikunya di sini berarti di sini A-nya. BC-nya bebas aja. Yang penting itu siku-sikunya jangan sampai salah tempat. A katanya. Sin B 3/7. Oke. Yang ditanya tangan C-nya berapa? Oke. Sin. Sin itu rumusnya apa? Demi, ya enggak? Atau depan per miring. B itu di sini kan? Ya. Sudutnya di sini. Depannya apa ini kan? Depannya ini, miringnya ini. Miringnya ini. Nah, sekarang berarti depannya dia adalah 3, miringnya 7. Di sini 3, miringnya 7. Nah, ada segitiga siku-siku, ininya 3, ininya 7. Nah, segitiga siku-siku itu nggak lepas dari ya, makanya trigonometri itu nggak lepas dari yang namanya dalil Pitagoras. Dalil atau teorema, sama aja tuh ya. Itu bahasa matematika. Teorema Pitagoras. Oke, kalau kita misalnya ini X, berarti gimana? X kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat gitu kan. X kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. X kuadrat plus 9 sama dengan 49. Maka X kuadratnya sama dengan 40. Jadi X-nya adalah akar 40. Oke, akar 40 bisa disederhanain ya. 40 itu 4 dikali 10 atau 2 akar 10. Gitu. 4 kan bisa keluar jadi 2. Berarti ini tuh adalah 2 akar 10 kayak gitu. Selanjutnya yang ditanya adalah tangan C. Oke. Materi sedikit. Kalau sin ada cos, ada tan. Sin itu tadi ya, depan per miring. Geser. Sin itu depan per miring. Kalau cos samping per miring. Kalau tan depan per samping. Oke, kalau kita singkat apa tuh? Kalian udah sering banget ya. Demi, sami, dan desa. Demi, sami, desa ya. Sin kostan. Nah, ini tanya apa? Tangan C. Oke. Kita yang ditanya tangan C nih. Mana sih? Tangan C. Tangan itu apa rumusnya tadi? Desa. Depan per samping. Nah, segitiganya kan udah kita lengkapi nih. 7, 3, sama 2 akar 10. Depan per samping. Nah, lihat dulu. C-nya ada di mana? Di sini kan? Nih ya. C-nya ada di sini. Ini C-nya. Sudutnya ini. Depannya apa? Ke sini dong depannya. Ya, kalau kita jadiin ini mata, dia ngeliat kemana? Ngeliat ke sini dong. Depannya berapa nih? 2 akar 10. Berarti taruh di sini. 2 akar 10. Samping. Sampingnya 3 dong. Ini kan miring. Berarti 2 akar 10 per 3. Udah. Depannya 2 akar 10, sampingnya 3. Jadi depan itu bergantung posisi dari sudutnya juga ya. Tahu 2 akar 10 per 3. Tahu bisa ditulis 2 per 3 akar 10 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, sekarang biasa kerjain yang paket 2-nya. Oh, paket 2-nya udah ada gambar, udah enak. Paket 2-nya udah digambarin. Silakan kerjakan. Pause dulu ya. Udah. Saya C jawabannya. Lanjut
Soal selanjutnya, sin 315, cos 135, secant 120. Hafalin sudut-sudut istimewa dulu. 0, 30, 45, 60, 90. Udah hafal belum? Kalau belum hafal, hafalin. Kalau mau trik menghafal, nanti kalau ngelihat Bapak, tanya Bapak di jalan ya. Di sini kalau dijelasin terlalu panjang. Kalian harus hafalin ini. Sin dari 0 sampai 90. Nah, karena yang ini sinnya udah bukan 0 sampai 90 lagi. 315, 135 sampai 120. Ya, jadi kalian harus hafalin dulu tuh yang 0 sampai 90-nya. Yang ini materinya adalah tentang kuadran. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Apa yang positif? Ingat nggak? Semua sin, tan, cos. Oke. Berarti di sini di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 hanya tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Kayak gitu. Ini kan 0 ya. 0 derajat atau 0 aja deh ya. 0. Nah, di sini berapa? Karena ada siku-siku, berarti di sini 9, 90. Di sini 180. Di sini tambah 90 lagi 270. Di sini 360. Nah, 0 sampai 360 itu satu ruangan ya. Di sini. Kita mau nyari dulu sin 315. Nah, sekarang gini. 315 ada di kuadran berapa? Ini kan 0 sampai 90, bukan nih. 315 tuh di kuadran berapa coba? 4 ya. 315 tuh ada di sini kan, di antara 270 sampai 360. Ada 315-nya. Nah, yang harus kita pakai itu sebaiknya 180 dan 360. Karena 180 dan 360 ini tidak mengubah fungsi. Wah, azan sih. Pausin dulu, ntar lanjut. Oke, lanjut. Wah, udah kelamaan. Saya mana tadi? Sin 315. Oke. Kita pakainya 180 sama 360. Sampai situ nggak sih? Oke, 315. Kira-kira pakai 180 apa 360? Yang dekat. Yang dekat adalah 360 ya. Kalau pakai 180 kan, kalau pakai 180 kan kejauhan gitu. Kita pakai 360. Kayak gini jadinya. Sin 360 dikurangi 315. Kayak gitu. Sama dengan sin berapa tuh? 60 kurangi 15. 45. Nah, dia negatif. Sin 45. Kenapa negatif sin 45? Kenapa ada tanda negatif? Tanda negatif ini menunjukkan bahwa oke, kita lihat nih, 315 letaknya ada di kuadran berapa letaknya? Ada di kuadran 4 ya nggak sih? Ya, 315 itu ada di sini. Di antara 270 sampai 360 di kuadran 4. Dan di kuadran 4 itu yang positif hanya cos. Kalau sin mampir ke sini berarti dia jadi negatif, gitu ya. Negatif. Oke, sin 45 berapa? Hafalin hayo. Setengah akar 2. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang cos 135. Nah, 135 dekatnya ke 180 atau 360. Kita lihat cos 135 di kuadran berapa? 135 itu di kuadran 2 ya. Antara 90 sampai 180. Ada 135-nya kan? Berarti dekat ke 180. Nanti sin cos ya. Cos 180
dikurangi 135. Oke, berapa tuh? 80 kurangi 35. Cos 45 juga ya. Nah, positif atau negatif? 135 di kuadran berapa? Kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti kalau cos jadinya negatif. Min cos 45 berapa? Setengah akar 2 juga ya. Oke. 315 udah, 135 udah. Sekarang tinggal nyari sekan 120. Oke, kita cari sekan 120. Oke. Sekan. Sekan itu 1 per apa? 1 per cos. Ya. Oke. Kalau mau materinya nih. Di sini ya. Ada sekan, ada kosekan, ada kotangen. Sekan itu 1 per cos. Kalau kosekan 1 per sin. Kalau kotangen 1 per tan. Gitu ya. Jadi sekan itu 1 per cos. Nah, kita cari dulu cos 120 itu berapa? Lagi cos 120 adalah kita pakai 180 ya. 180 dikurangi 120. Berarti berapa? Cos 60. Kita lihat 120 ada di kuadran berapa? 2 ya. Kuadran 2 yang boleh kuadran 2 yang boleh positif itu hanya sin. Berarti kalau cos mampir, hanya mampir, berarti dia bakal jadi negatif. Berarti sama dengan negatif ya. Cos 60 berapa coba? Setengah ya. Maka jadi kalau sekan 120 1 per cos 120-nya min setengah. Berarti sekan 120-nya berapa? 1 dibagi min setengah. Min 2 ya. Oke, kita udah nemu nih. Ininya min 2. Cos 135-nya min ini. Ininya ini. Jadi nanti soalnya gimana tadi? Oke, sin 315. Oke. Tadi soalnya kayak gini ya. Sin 315 dikali cos 135 ditambah sekan 120, ya kan? Ya, betul. Sin 315-nya nih min setengah akar 2. Min setengah akar 2 dikali cos 135-nya min setengah akar 2 juga ditambah sekan 120-nya minus 2. Maka sama dengan min setengah akar 2 dikali min setengah akar 2. Min kali min plus. Setengah kali setengah. 1/4. Akar 2 kali akar 2. 2. Itu ya. Oke. Plus kali min. Berarti min 2. 2/4 setengah ya. Berarti sama dengan 1/2 min 2. Samain penyebutnya per 2. Di sini 1, di sini 4 ya. Berarti minus 3/2. Minus 3/2. Jawabannya minus 3/2 yang B. Dah. Lanjut latihan. Yang paket 2 yang nomor berapa ini? Habis gambar kalau nggak salah ya. Mana ini gambarnya? 25. Ya betul. Silakan kerjakan 25 ya. Perhatikan kuadrannya. Silakan dipause. Dah? Jawabannya C ya. Ya, silakan dihitung. Next, nomor 26. Masih tentang trigonometri. Nah, sekarang yang ditanya periode. Oke, nah sekarang gini ya. Sebenarnya nih kalau mau dibahas materinya lumayan banyak. Bahas aja materinya, siapa tahu nanti keluar di UNBK. Misalnya kayak gini, A sin BX ditambah C ditambah D. Oke. Nah,
Gini, A sama D itu ngaruhnya di mana? A sama D itu ngaruhnya di nilai maksimum dan minimum. Ya, A sama D nih. Kurang panjang ya. Ini D. A sama D itu maksimum dan minimum. Kalau B itu ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di periode. Ini yang ditanyakan periode. B itu ngaruh di periode. Kalau C ngaruhnya di mana? C itu ngaruh di titik awal. Udah. Bahas gak ya materinya? Yang periode aja ya. Yang periode aja deh. Kalau misalnya nih ada contoh. Contoh. Misalnya ada fx sama dengan sin x. Periodenya apa? Periode itu satu gelombang kan? Kayak gini. Satu gelombang. Ini dari 0 sampai 360. Nah, 360 itu setara dengan 2pi ya. Kalian pi di sini bukan 3,14 atau 22/7 bukan ya. Pi ini ngomongin derajat. Pi itu setaranya sama 180 derajat. Jadi kalau 2pi 360 derajat kan ya. Satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Nah, sin x periodenya 2pi. Satu bukit dan satu lembah itu satu periode kan. Ya. Jadi aduh, kehapus lagi. Ya kalau ada sin x periodenya itu 2pi. 360 derajat. Jadi kalau gimana kalau misalnya fx-nya sama dengan sin 2x, periodenya berapa? Nah, kalau kalian silahkan gambar atau searching di Google ya. Fx sama dengan sin 2x itu gambarnya pasti kayak gini. Set. Set gitu ya. Di sini 0, di sini 2pi. Di sini pi gitu. Jadi satu periodenya, satu bukit dan satu lembahnya itu pi. Oke, sehingga periode dari sin 2x itu adalah pi. Nah, jadi gimana cara nentuin periode? Kalau sin x 2pi, kalau sin 2x jadi pi doang. Oh, kenapa nih? Oh, dibagi 2 nih. Dari normal kan 2pi. Kalau ada 2-nya dibagi 2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sin 3x berarti periodenya dibagi 3. 2pi/3. Kalau sin 4x berarti periodenya berapa? 2pi/4. Bisa sederhana ini. Jadi pi/2 periodenya. Gitu ya. Jadi tinggal 2pi dibagi koefisien x. Sehingga ini periode ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika ada fx sama dengan a dikali sin bx ditambah c ditambah d, maka periodenya adalah 2pi per mana koefisien x? B ya, 2pi per B gitu. Jadi nih, kalau misalnya ada, gimana kalau misalnya 2 sin 2x, periodenya masih pi enggak? Masih. Kalau 3 masih, kalau 4 masih gitu ya, masih pi. Karena 2, 3, 4 yang di sini itu enggak ngaruh ke periode, 2, 3, 4 yang di depannya itu ngaruhnya ke apa? Maksimum dan minimum. Tapi Bapak di sini enggak bahas tentang maksimum minimum ya. Cuma periodenya aja. Jadi cara menentukan periode itu adalah 2pi ya, atau ditulis lagi nih ini ya. Jadi periode itu adalah 2pi dibagi koefisien dari x kayak gitu. Nah, ini materinya ya. Oke, hapus gak? Hapus ya. Periode itu adalah 2pi per koefisien x. Sehingga yang nomor ini bisa dibilang mudah saja kalau misalnya kita udah tahu rumusnya tadi apa? 2pi ya. Periode itu 2pi per
koefisien X. Di sini koefisien X-nya berapa? 3/2. 2pi dibagi 3/2. Sehingga nanti periodenya adalah setara dengan 2pi dibagi 3/2. Atau 2pi dikali 2/3. 2 kali 2, 4/3 pi. 4/3 pi. B. Beres. Oh ya, sekarang kalian kerjakan yang di sini aja deh ya. Kerjakan yang paket 2-nya. Nomor berapa tadi? 26 ya. Ya, betul. Oke. Ini mah bisa lah ya. Dengan hitungan detik kalian tahu jawabannya. 2pi apa tadi rumusnya? 2pi dibagi koefisien X-nya berapa di sini? 2. Coret dong. Berapa? Pi. Dah. Alhamdulillah. Next.